dengan Reza Gadis dengan Reza teleponan. negosiasi. Bukan. Enggak, itu teleponan negosiasi. Bukan, saya menanyakan yang ini dulu. Terdakwa ada juga berkomunikasi dengan Oki Pratama terkait saya harus ngomong apa lagi nih. Ajarin dong, gitu kan? Bukan, saya lebih tepatnya saya nggak tahu di Reza Gadis ini siapa. Jadi Mail nanya lah kalau kan makin dapat nomornya dari Dokter Oki. Kan makin dapat nomornya di Reza Gadis ini, dapat nomor Mail, bisa chat Mail itu dari Dokter Oki. Ya terus Mail bingung, Mail nggak tahu dia siapa, terus Mail nanya dong, bener, Mail harus ngomong apa lagi nih? Ya, saya hanya bertanya bahwa benar apa yang bertanya kan? Ya, oke, baik. Kemudian bisa setelah itu berkomunikasi lagi dengan Reza Gadis. Tadi kan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada melaporkan dengan terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Nikita Mirzani tidak tahu menahu pada saat terdakwa sedang berkomunikasi dengan Reza Gadis. Ya, di percakapan tanggal 14 November 2024 jam 2:01 di sini ada terdakwa melakukan forwarded ya, pesan dari terdakwa Nikita Mirzani terdakwa kirimkan kepada Reza Gadis. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Maksud dari terdakwa mengirimkan pesan itu kepada Reza Gadis apa? Karena waktu pas saya tuh orangnya ceplos-ceplos akan semuanya. Jadi ya udah saya gitu juga, saya ngomong gitu juga, saya forward aja. Kalau kerjasama ada juga melakukan ngomong seperti itu, hancur kredibilitas kalau melakukan kerjasama atau negosiasi terkait pekerjaan. Oh enggak kan, karena kalau misalnya hancur kredibilitas dia sebagai dokter itu, kenapa bisa ada kata itu? Ya karena kan dia mau kayak gimana pun dia itu sekolah untuk menjadi dokter, tapi dia masih menjual produk berbahaya, produk overclaim yang dimana itu tidak seharusnya. Kan dia akan mengerti, dia mengerti perskincare, kenapa dia sebagai dokter dia jual barang-barang berbahaya itu. Contoh, sabun GNG yang bukan punya dia, cuma ditempel stiker. Produk dia yang lain, ada lagi yang overclaim. Emang boleh dokter kayak gitu? Kan enggak seharusnya. Ya kalau misalnya kayak gitu kan yang ngajar kredibilitas dia kan bukan kita juga, dia sendiri sebenarnya. Buat apa? Udah capek-capek lu sekolah menjadi dokter tapi lu jual produk berbahaya itu. Ini bahas variabel atau sama DNA sebenarnya? Tadi kan nanya yang tentang kredibilitas. Nah itu terkait dengan salmon. Nah itu saya jelasin makanya. Glowing booster cell itu. Iya, glowing booster yang punya liver skin yang ditempel stiker sama dia. Itu kaitannya dengan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Iya, bisa. Itu kan kriminal juga jatuhnya. Karena? Ya bukan barangnya dia main tempel-tempel aja gimana? Tempel-tempel aja. Iya, nggak ada backbone-nya juga, ada jarak suntiknya juga dijual. Dia bilang treatment, tapi itu bukan, dia nggak pernah bilang itu treatment. Kalau misalnya dia bilang treatment kan harusnya ada kasihlah voucher atau apa, bukan produknya. Oke, baik. Memang terdakwa ada mengirimkan itu ya, gambar sekali terbuka ya, sebelum terdakwa mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter ya, yang nota pemilihan e-commerce terhadap glowing booster cell. Nota dari Nikita. Ya. Bukan nota, seperti bukti transaksi pembelian. Nota pembelian e-commerce dari Nikita, kemudian saksi kirimkan kepada Reza Gadis. Enggak, lupa. Baik. Nanti tapi tadi glowing booster cell ingat. Glowing booster kan itu lagi ngomongin kredibilitas. Jadi saya jelasin. Sebelum terdakwa ngomong gitu kan kirimin gambarnya. Gambar yang mana? Yang nota itu tadi yang barusan yang dikirim dari Nikita. Tapi itu saya lupa notanya. Kalau notanya lupa. Tapi kalau pembahasan tentang glowing booster cell itu ingat ya, yang terkait dengan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Itu kalau terkait dengan pada saat kita mau speak up. Iya. Baik. Jadi di situ terdakwa ada menghubungi komunikasi dong dengan Nikita. Makanya terdakwa bisa forward pesannya Nikita kepada Reza. Komunikasi kayaknya
Sepertinya ya. Di jam tadi yang saya tanyakan, terdakwa yang pada saat telepon teleponan selain komunikasi dengan Oki pertama, ada juga nggak komunikasi sama Nikita Mirzani? Teleponan ya? Pada saat telepon sama Reza Gadis yang 8 menit 52 detik itu, yang kemarin rekamannya udah diperdengarkan, itu di situ pada saat yang bersamaan juga chatting dengan Nikita Mirzani nggak selain sama Oki pertama? Saya lupa, itu saya sudah lama. Lupa ya. Iya. Baik, di sini saya bantu bacakan ya. Kemudian nanti akan ditunjukkan ya. Atau berbarengan yang mulia, mohon izin untuk menunjukkan. Baik. Ya, cakapan dengan si Demplon. Ya, ini nomornya Nikita Mirzani. 14 November nih. Manggil woi, tangkap sekarang. Nah ini tiba-tiba ini nih terdakwa kirimkan yang dari kita. Glowing booster cell. Kemudian memang ini tanggalnya di bulan ini memang. Nggak tahu. Pokoknya dapatnya begitu ya. Ini baru salah satunya, belum semuanya hamil. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Ya. Di situ tahu nggak kalau misalnya posisinya terdakwa lagi komunikasi dengan Reza Gadis juga pada saat itu tadi. Aku tidak tahu. Tapi di sini coba ya yang merasa ada live TikTok ya, tolong dihargai ya. Dan saudara sudah dihargai, maka saudara juga harus menghargai kita ya. Silakan ya. terima kasih yang mulia, mau dilanjutkan. Tadi terdakwa menerangkan tidak ada komunikasi dengan Nikita Mirzani, nggak tahu kalau terdakwa lagi komunikasi dengan Reza Gadis. Tapi sambil ketik-ketik dong, mau ngomong apa? Ke dokter Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gue mau makan anjing 5 M, biar dia dulu tapi mulutnya ini mahal. Makanya tahu banget kali ini sambil ketik-ketik dong, mau ngomong apa? Baik, terima kasih mulia. Mungkin begini ya menurut umum ya, biar kita bisa sering maju. Nanti ditanyakan aja. Terdakwa ini pada hari ini menyebutkan ada percakapan seperti ini ya. Apakah masih ingat atau apa tujuannya apa begitu ya? Jadi nggak perlu ditunjukkan terus begitu ya. Terima kasih yang mulia. Baik, diterangkan ya terdakwa kenapa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Nikita Mirzani sambil ketik-ketik dong mau ngomong apa? Iya, karena saya waktu itu saya bilang kalau misalnya saya komunikasi sama dia, lu sambil ketik aja, nanti gua harus ngomong apa. Mail. Namanya sebaliknya. Ngomongnya bagaimana? Ngomong ke terdakwa Nikita. Bagaimana? Sambil ketik, kalau misalnya ini lo nanti perjanjiannya kayak gimana, kayak gitu. Ini lo maunya kayak gimana gitu doang. Gitu. Baik. Tapi mulutnya Niki mahal, main tahu banget Kak Niki deh. Gak usah minta maaf, lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh TG hari ini, bisa gak nih? Cash kalau bisa. Ya. Kerja sama itu memangnya harus langsung hari itu juga biasanya kalau uangnya Iya lah. Oh gitu. Kalau kerja sama semua harus uang semua di muka, nggak ada yang di belakang. Kalau bisa di belakang, kalau beli sayur aja di pasar, masa bayar nanti habis masak kan? Walaupun reviewnya tidak dilakukan setelah uang langsung diterima ya. Ya gimana orang produknya aja baik yang baru bayar terus bicara juga di 7 bulan. Iya nggak apa-apa. Lu harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua, suruh transfer ke sini. Tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, dia ujian. Ini tunggu, jangan nego. Karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari dokter Oki. Itu maksudnya apa dari dokter Oki? Yang Aku bilang ini kan ada nih
jangan nego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini. Itu kan pesan dari Dokter Oki yang diteruskan kepada Nikita Mirzani, yang dikirimkan kepada Nikita Mirzani, kemudian diteruskan kepada terdakwa dari Dokter Niki, dari Dokter Oki, ya. Itu di situ pada saat itu juga ada komunikasi juga. Semuanya berarti memang sudah saling komunikasi ya. Saya lupa. Baik, oke. Kalau memang terkait dengan kerjasama, kenapa yang dibahas terkait dengan speak up terus, bukan kerjasamanya? Karena dia masih berproduk overclaim sama yang dibersihin itu. Terus kalau memang dia sudah tahu dia masih jual skincare yang overclaim dan yang berskin yang terdakwa bilang tadi sudah tempel-tempel stiker itu, sudah tahu masih jual, kenapa masih harus langsung disuruh transfer uangnya? Jadi ya kan karena di awal kan dia sudah menawarkan. Pas aku teleponan sama Reza, dia sudah menawarkan uang itu sampai akhirnya dia bilang 5 miliar yang dia nego sendiri. Yang 5 miliar kan terdakwa ya, kalau di rekaman. 5 miliar saya nego sama dia. Iya. Oke, baik. Waktu pada saat percakapan, biasanya ya, kalau terdakwa nego kerjasama dengan orang, langsung sebut-sebut harga aja nggak sih? Saya maunya begini nih kerjasama. Iya. Begitu, langsung sebut harga aja. Iya. Kenapa pada saat percakapan dengan Reza Gladys, terdakwa mengatakan begini sama Reza, saya nggak enak nyebut angkanya, gitu. Kan kerjasama. Kenapa nggak enak? Biasanya juga langsung disebut. Dia maksa saya. Iya. Kerjasama, kenapa harus dipaksa untuk ngomong harganya? Nah, jadi dia itu mau kerjasama untuk bagusin namanya dia yang udah hancur karena dokter detektif, karena dia menjual produk berbahaya dan overclaimnya. Jadi dia mau membaguskan namanya dia supaya kita itu tidak mereview produknya dia yang overclaim sama yang berbahaya. Satu, terus itu tidak ngepost tentang story dia, kedekatan dia sama si Wadia Tugas itu. Pertanyaannya saya juga kemudian, kan udah berbeda tujuan kerjasamanya. Tadi terdakwa mengatakan bahwa kerjasamanya itu nanti akan mereview produknya setelah bagus. Sedangkan Reza Gladys bilangnya untuk tidak mereview. Kenapa kalau begitu uangnya diterima dari awal, konsep untuk kerjasamanya udah beda? Kalau misalnya dibilang yang tidak mereview itu kan karena yang kita tidak review itu produk yang berbahaya, tapi kita review produk yang nggak berbahayanya itu, dan kita baik-baikin namanya dia, bagus namanya dia. Baik, untuk mereview produk yang tidak berbahaya. Setelah uang ditransfer, kenapa tidak langsung direview oleh terdakwa oleh saksi Nikita Mirzani? Kan yang lainnya produknya belum pada dibenangin. Dan tadi kan ada bilang produknya ada yang tidak berbahaya. Ada yang tidak berbahaya, tapi kan kalau misalnya masih nge-review produk yang baik, yang nggak berbahaya, tapi dia masih menjual yang berbahaya, sama aja dong. Jadi mesti di produk yang semua yang berbahaya itu harus dibenangin dulu. Iya. Sekalipun masih ada produk yang tidak berbahaya, padahal tadi katanya mau review produk yang tidak berbahaya dulu. Iya, gimana mau review mau ini orang bilangnya itu tanggal berapa, dilaporinya tanggal 3 Desember. Kan udah lewat, udah berapa minggu? Kan perjanjiannya tadi uangnya begitu dari transfer, perjanjiannya terhitung dari itu. Enggak ada perjanjian dari